support-support yang ada di sebelahnya. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Kalau mau bertanya silakan. Boleh, mau pakai chat boleh, pakai audio boleh. Ya sebagai sharing juga, mungkin bisa disampaikan pengalaman seperti apa yang dialami, kemudian kesulitannya seperti apa. Nanti kita akan coba bantu untuk memberikan solusinya. Tentu menyesuaikan dengan gaya teknik trading yang dipakai selama ini. Yang pasti kalau tanya tentang indikator, saya tidak akan jawab. Saya akan membaca dari perspektifnya price action. Oke, gimana cara gambar area support tersebut di HP? Kalau di HP sama, untuk menentukan support resisten sama. Kita perkecil dan perbesar, zoom in dan zoom out. Kemudian di sana ada klik kanan, klik ditahan. Di HP itu ada klik ditahan, ya sama saja ya. Jadi kalau misalnya kita sudah membuka MetaTrader, ya, kemudian di situ di area candlestick, kemudian diperkecil, diperkecil dan diperbesar. Nah setelah itu klik di sana di layar yang tengah-tengah, di layar putih mungkin atau layar hitamnya akan muncul lingkaran muter itu warna biru itu. Nah di situ akan ada gambar segitiga, buletan dan kemudian kotak. Klik aja di situ, ya klik di sana. Kemudian di kanan atas ada tanda plus, ya kanan atas ada tanda plus. Jadi yang pertama diklik aja, diklik satu kali, klik tahan, kemudian akan muncul berbagai pilihan. Kemudian pilih yang ada segitiga, ya, segitiga, kemudian lingkaran dan sebagainya itu, ya. Kemudian pilih nanti yang kita mau tarik, kita pilih yang garis saja. Ya, setelah ada tanda plus, pilih garis yang horizontal boleh, pakai horizontal. Sehingga nanti kalau kita pilih yang horizontal, kita bisa lihat langsung harganya. Misalkan di atas ini ada ekor, kita tarik, diklik di sana. Nah, sama seperti ini. Jadi ini adalah area resistennya di angka 1852. Ketemu nanti di HP juga ketemu sama seperti itu. Ambil yang garis horizontal line. Kemudian misalnya yang bawah ini ada banyak penolakan di sana, sama dengan cara yang sama, pilih yang horizontal. Klik aja di area yang banyak ekornya, yang terdekat dari running yang banyak ekornya. Bukan yang dilalui begini. Ini sudah dilalui, yang terdekat dan paling bawah. Ya, paling bawah di sini karena di sebelah kanan juga ada ekor, maka gunakan yang banyak menyentuh di sana. Maka ini 1844 sebagai supportnya terdekat saat ini. Ya, untuk menguji nanti naik turunnya di sini, kalau misalkan nanti breakout kuat, ya, maka nanti pindah. Kalau ini di breakout, tentu ini menjadi resisten. Supportnya di mana? Di sebelah kiri lagi ada ekor berjajar, ya, kita ambil yang dua-duanya kena di sini. Maka ini adalah support berikutnya yang kuat lagi, ya, karena banyak disentuh di sini, banyak kena di sini kena. Ya, ini caranya untuk menentukan support dan resisten yang terdekat dari runningnya. Oke, boleh pakai fokus di H1 boleh, tapi jangan lupa untuk melihat D1. D1 ini kenapa kita harus melihat D1? Sekali lagi tadi D1 ini untuk memberikan gambaran secara umumnya. Perhatikan kalau kita melihat di daily atau di D1, perhatikan dari melihat candlestick yang terbentuk hari yang kemarin, ini jelas, perhatikan di sana. Bagaimana cara membaca candlestick? Ya, cara membaca candlestick, ya, ini harus tahu dan paham. Ya, cara membaca candlestick. Yang pertama yang harus kita perhatikan ukuran body. Ukuran body. Ya, kemudian berikutnya panjang sumbu atau ekornya. Yang ketiga adalah perbandingan, ya, perbandingan sumbu dan ekor, sumbu dan body. Oke ya, saya perlihatkan dulu. Ini cara membaca kita candlestick
Yang pertama ukuran body. Sekali lagi dilihat yang kemarin. Yang saya kasih tanda warna biru, ini yang kemarin. Perhatikan, bodinya apa warnanya? Bodinya warna merah. Ketebalannya perhatikan, ketebalan bodinya perhatikan di sana. Kemudian yang kedua panjang sumbu. Panjang sumbunya bagaimana? Oh, sumbunya panjang. Bahkan hampir sama dengan bodinya. Sumbunya berada di mana? Kalau sumbu berada di bawah panjang, artinya tekanan ke atas, tekanan buyer kuat. Kalau sumbunya di atas, panjang di atas, maka tekanan seller kuat. Sehingga bodinya warna merah, tebal, sumbunya ini memperkuat posisi sell. Kemudian yang terakhir perbandingannya antara sumbu dan ekor ini bagaimana? Ternyata sumbunya panjang, ekornya panjang, sumbunya di atas menunjukkan tekanan seller kuat sekali. Maka hari ini perhatikan dia naik sebentar terus turun kuat. Nah, inilah pentingnya kita membaca time frame D1 atau time frame yang lebih tinggi. Sebelum ini terbentuk merah, perhatikan kalau kita tarik garis trend line ini turun. Nah, trend line-nya ke bawah, mengarah ke bawah. Sehingga lebih kuat. Mindset pertama yang kita bentuk dari D1, trennya bagaimana? Mengarah ke bawah. Candlestick yang terbentuk kemarin mengarah ke bawah. Sehingga hari ini sebenarnya fokus kita adalah sell. Fokus kita adalah seller. Tinggal kita main nanti momentumnya di H4 ini untuk membaca momentumnya. Caranya membaca momentum bagaimana? Tadi seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin ketika ada pergerakan tekanan ke bawah kuat ditutup dengan warna merah kuat, maka kita bisa entry sell di sana. Atau ketika running tadi memanfaatkan koreksi dengan tidak melawan tren utama. Ya, mungkin bisa nanti dicoba ya. Berikutnya pertanyaan selanjutnya dari Pak Dede mungkin ya. Oke, kita coba lihat pertanyaannya selanjutnya. Ini pertanyaan selanjutnya, kenapa akhir-akhir ini pola candle seperti di double top ya, double top dan lain-lain sebagai syarat konfirmasi jarang muncul? Ya, jangan membaca dari berbagai syarat. Maka kuasai tadi yang namanya candlestick ya. Candlestick bagaimana? Candlestick tadi ukuran untuk membaca candlestick ya sudah saya jelaskan, maka perhatikan baik-baik ya. Untuk membaca candlestick tadi ya sudah saya jelaskan caranya. Lihat ukuran body ya, lihat ukuran body ya, badannya kita lihat besar kecilnya, kemudian sumbunya bagaimana panjang pendeknya, arahnya di mana sumbunya, kemudian bagaimana perbandingan antara sumbu dengan badannya itu. Kalau perbandingannya panjang sumbunya di atas, bodinya warna merah, yang di bawah tidak terlalu banyak sumbu, maka fix ini memberikan informasi kita bahwa potensi akan segera turun ya, akan turun di candle-candle selanjutnya ya, seperti itu. Jadi tidak perlu menunggu double top double bottom. Kalau itu tidak memenuhi syarat, maka paling pokok dan paling penting adalah membaca candlestick itu sendiri dengan cara melihat ukuran body, panjang sumbu, perbandingan sumbu dan bodinya. Berikutnya pertanyaan dari siapa lagi nih? Ya, ada pertanyaan lagi. Untuk sell sebaiknya kita tunggu sampai berapa candle up atau pull up retracement sampai ada candle morning star? Oh, tidak bisa begini. Tidak bisa kita menunggu morning up atau hammer atau apapun. Yang paling pokok ikuti tren terdekat. Ya, ikuti arah terdekat, bagaimana potensinya, bagaimana kecenderungannya, kemudian lihat candlesticknya ya. Besok kita bahas lagi tentang candlestick karena tidak terlalu paham dengan candlestick. Saya yakin tidak banyak memahami candlestick. Kondisi seperti ini sangat membingungkan. Jadi tidak bisa kita mengambil peluang dalam kondisi begini. Kecuali nanti sudah breakout atau naik sekalian. Naik dilihat seperti apa naiknya. Ya, misalkan begini. Ya, saya kasih contoh begini ya. Misalnya ini warna hijau. Ya, misalkan warna hijau.
Ya, begini tebal begini. Kemudian dilihat di ekornya di bawah tidak ada atau ekornya kecil. Misalkan ekornya kecil sekali. Ya, atau ekornya kecil sekali di bawah seperti ini yang saat ini, ya. Artinya seller tidak kuat di sana. Kemudian di atas dia tidak ada ekor juga. Ya, tidak ada ekornya di sini. Maka ini mengindikasikan buyer segera kuat lagi. Dari mana kita bisa melihat? Dari bodinya. Dari ukuran bodinya, dia ibaratnya sudah melahap semua merah sebelah kirinya. Kemudian ekornya kecil-kecil pendek-pendek. Beda lagi ketika begini. Kemudian ini ekornya. Nah, kita lihat kalau seperti ini kita pahami. Pertama bodinya. Bodinya ukurannya begini. Oke, bodi tebal warna hijau. Sumbunya panjang. Oke, sumbunya panjang. Kemudian yang ketiga adalah perbandingan sumbu dan bodi, ya, bodi dan sumbu. Ternyata panjang bodinya. Bodinya berada di mana? Bodinya berada di atas, tapi ini warna hijau. Bodi di atas warna hijau. Artinya tekanan sel kuat sekali di sana. Walaupun ditutup warna hijau, tetapi tekanan sel kuat, lebih kuat dari buyernya. Kemudian dilihat tren tadi, kita lihat tren secara umumnya. Nah, trennya ternyata masih berada di jajaran tren turun, maka fokus kita adalah sell. Fokus kita tetap sell. Ya, selagi belum breakout, selagi belum ada kekuatan buyer yang kuat, maka tetap fokus kita adalah sell. Tinggal main nanti entry-nya ya sesudah ganti candle pun boleh, ya, dengan catatan tetap mempertimbangkan resiko. Sedangkan bila ini sudah tertutup kuat, di atas tidak ada ekor, bodinya kuat hijau begini, maka kita fokus kita kembali dirubah, mindset fokus kita dari tadi turun sekarang mulai naik, ya, mulai beranjak naik. Apakah langsung kita buy? Kita bisa langsung buy, ya tentu dengan syarat harus diikuti dengan cepat, karena nanti berpeluang juga di area ini adalah area resisten lagi. Di sini ada area resisten yang harus diwaspadai. Ketika di area resisten ini nanti ditolak, ya misalkan selanjutnya ini kuat sekali, ya, kemudian menjadi ditolak terus, nah ditutup dengan bodi ya warna merah ganti, ya warnanya merah, kemudian di atasnya ini ada ekor yang panjang. Nah, ada ekor yang panjang begini, misalkan ya. Maka yang kita pikirkan adalah ini area resisten penolakan kuat sekali, penolakan seller kuat sekali. Kembali lagi, ini akan turun lagi, ya, dan seterusnya. Membaca candlestick harus betul-betul difahami, harus betul dikuasai, karena ini menjadi dasar kita untuk membaca dan menentukan peluang selanjutnya. Oke, berikutnya mungkin cukup dulu ya, ini sudah terlalu cukup sore, mungkin bisa kita lanjut di pertemuan besok ya, pertemuan selanjutnya. Kalau ada pertanyaan yang belum bisa saya jawab, besok silakan disampaikan. Kalau misalkan pertanyaannya itu menyangkut candlestick atau menyangkut entry yang salah, maka di screenshot dulu sebelumnya, kirim ke WA saya dulu untuk memastikan saya bisa melihat kondisinya dulu, sehingga nanti ketika dibahas, ketika saya bacakan dan dibahas di sana, saya bisa memberikan petunjuk dan alasan sesuai dengan candlestick yang bergerak, ya. Saat itu bagaimana, hasilnya bagaimana, nanti kita akan ulas di sana dalam perspektif tentu price action dan candlestick, ya. Semuanya akan dibuka di sana, semua akan diwujudkan dan diinformasikan oleh candle itu sendiri. Ya, mau naik mau turun, mau berita apapun, sekencang apapun, pasti nanti akan dicerminkan atau diproyeksikan di candlestick itu sendiri. Sehingga paling pokok kita menguasai candlestick ini, paling penting dan paling mendasar. Oke, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa membuat trading kita lebih baik lagi. Terima kasih teman-teman. Ya, kita lanjut pertemuan besok. Ada pertanyaan silakan nanti sampaikan
Kalau mungkin pertanyaan panjang, sampaikan di WA saya sebelum jadwal. Terima kasih, selamat sore dan sampai ketemu besok.